Bapak Ibu, izinkan saya Igede Kusuma Wijaya, CGP Angkatan 7 Kota Denpasar akan melaksanakan diseminasi yaitu modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah. Nah, sebelum saya mulai, izinkan saya mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya akan menyampaikan beberapa hal terkait penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah. Selamat datang untuk Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Nah, di sini kita akan mulai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, namun tetap memperhatikan kodrat zaman dengan baik di zaman milenial ini, namun tidak juga tercabut dari akar dan kebudayaan. Jadi dalam pendidikan itu Bapak Ibu hanya bertugas menuntun siswa untuk memperbaiki lakunya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu disesuaikan dengan budaya setempat dan kodrat zaman disesuaikan dengan kemajuan informasi dan teknologi. Nah, yang kedua, guru sebagai pendidikan diharapkan mampu sebagai penuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk, dan tidak dapat memaksa agar jagung tumbuh menjadi padi. Begitupun dengan pendidik. Pendidik hanya bisa menuntun dan merawat tumbuh kembang anak sesuai dengan kodratnya. Bagaimana cara seorang pendidik bisa memberikan stimulus yang baik untuk siswa hingga menuntunnya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki. Di sini Bapak dan Ibu sebagai seorang pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani, yaitu hanya bisa memperbaiki laku dan sifat anak-anak. Bagaimana Bapak Ibu mendidik mereka di kelas dengan mengedepankan kebajikan, kebaikan. Kita lanjutkan. Pendidikan yang diterapkan haruslah berpusat pada murid atau menghamba pada sang anak. Hal ini mengandung arti bahwa seorang pendidik harus lebih mementingkan sang anak daripada karirnya sendiri. Segala sesuatu yang pendidik lakukan ikhlas dan berpusat pada anak. Pendidik dengan niat ikhlas dan suci hati terlepas dari segala ikatan berniat menghamba pada sang anak. Jadi di sini Bapak dan Ibu guru sebagai seorang pendidik, yaitu pendidikan yang kita lakukan yang berpusat pada anak. Jadi segala kebutuhan anak harus kita penuhi sesuai dengan kodrat zaman dengan cara mendidik yang baik. Bagaimana caranya nanti kita akan simak di penjelasan berikutnya. Nah, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yakni ingarso sung tuludo, di depan memberi teladan, ing madya mangun karse, di tengah membangun semangat, dan tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Namun semuanya dilakukan pendidik di sekolah tentu harus juga berkolaborasi dengan lingkungan sekitar, yakni orang tua dan masyarakat. Merdeka Belajar memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi, berinovasi, berkarya, berkolaborasi tanpa paksaan dan ancaman hukuman. Dalam Merdeka Belajar, setiap guru adalah
murid dan setiap murid adalah guru. Pendidikan dapat diperoleh di mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Sekolah bukan satu-satunya tempat untuk memperoleh pendidikan. Jadi di sini ditekankan bahwa dalam mendidik siswa kita berkolaborasi dengan lingkungan, dengan orang tua dan masyarakat, dan juga kita memberikan kebebasan anak untuk berekspresi, berinovasi, berkarya, dan berkolaborasi tanpa paksaan dan ancaman atau hukuman. Jadi dalam mendidik itu kita tidak boleh sebenarnya menghukum siswa, itu tidak boleh. Nanti di penjelasan selanjutnya apa yang bisa dilakukan ketika ada suatu masalah ataupun kasus yang kita alami di sekolah untuk menyelesaikannya. Nah, sampai di sini saya akan lanjutkan. Nah, sekarang ada namanya pertanyaan pemantik. Sekarang setuju atau tidak setuju Bapak dan Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan siswa, setuju apa tidak? Tidak, ya nanti kita lihat ya. Pemberian hukuman dengan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, setuju apa tidak? Setuju, ya nanti kita lihat. Dan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, nanti kita cek. Kalau Bapak Ibu bilang setuju ataupun tidak, kita lihat nanti penjelasannya. Nah, ada namanya dalam modul 1.4 namanya dihukum oleh penghargaan. Ini dikutip dari Alvin Kohn. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan ataupun kepada bapak dan ibu guru agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi di sini ditekankan ketika kita menjanjikan sebuah penghargaan atau sebuah hadiah kepada siswa ataupun kepada rekan guru, berarti kita berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya. Artinya kita ragu memberikan sebuah kepercayaan. Nah, ini dikutip dari Alvin Kohn. Nah, coba sekarang kita pelajari kasusnya ini. Nah, Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri, antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu, sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja, pada saat masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Nah, jadi di dalam sekolah ketika kita ingin memberikan sebuah penghargaan
penghargaan atau mendisiplinkan siswa ketika kita menggunakan dengan cara memberikan penghargaan. Suatu saat kita lupa atau guru lain masuk ke kelas tersebut tanpa memberikan penghargaan yang diberikan, maka murid itu akan kembali kacau. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Nah, berdasarkan teori motivasi yang telah kita pelajari, kira-kira apa motivasi murid kelas 2 bersedia antri sebelum masuk kelas? Apa yang menyebabkan dia mau antri di depan kelas? Iya. Nah, karena Bapak bintang, seandainya ada guru lain, Bapak dan Ibu tidak masuk, guru lain masuk tanpa mengetahui bahwa untuk menertibkan siswa akan mendapatkan bintang, apakah dia bisa tertib? Tidak kan? Nah, sekarang pertanyaannya kita lanjutkan. Adakah cara lain agar murid kelas 2 bersedia antri depan kelas tanpa diberi penghargaan? Bagaimana caranya? Tanpa kita memberikan penghargaan, tetapi murid itu bisa berdiri atau baris dengan rapi sebelum masuk kelas tanpa kita harus menyuruh, tanpa kita harus memberi komando. Apa yang dilakukan agar murid tersebut mau dia berdiri antri di depan kelas tanpa mendapatkan sebuah penghargaan? Memberikan sebuah tanggung jawab pada siswa. Memberikan sebuah tanggung jawab. Ada yang lain Bapak dan Ibu? Pembiasaan. Boleh, ada yang lain? Ada yang lain. Nah, di sini lebih ditekankan adalah pada sebuah keyakinan. Keyakinan kelas yang diwujudkan dalam pembelajaran. Nanti di semester 2 kita akan mulai dengan pembuatan keyakinan kelas. Apa yang menjadi dasar daripada keyakinan itu? Itu akan berasal dari anak-anak. Apa yang diyakini, apa yang akan dilaksanakan itu harus berasal dari motivasi yang ada dalam dirinya dulu. Jadi sesuatu yang dilakukan bukan berdasarkan untuk mendapat penghargaan. Sama juga dengan Bapak Ibu guru ketika diberi tugas. Artinya ada kepercayaan dan meyakini sesuatu itu benar yang ada dari dalam diri Bapak dan Ibu. Nah, penghargaan atau hukuman. Nah, di sini saya kutip lagi dari Alif Kon, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi di sini ketika Bapak Ibu memberikan sebuah penghargaan, berarti orientasinya ketika mereka tidak bisa melakukan sesuatu, itu namanya sudah termasuk dengan hukuman. Jadi penghargaan atau hukuman. Nah, Kon selanjutnya mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatan selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi kenapa penghargaan itu dibilang sama dengan memberikan hukuman? Nah, kita akan simak penjelasannya. Nah, sampai di sini. Nah, pengaruh sebuah penghargaan. Nah, ketika Bapak dan Ibu guru memberikan penghargaan kepada siswa, atau ketika kepala sekolah memberikan penghargaan kepada gurunya, ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Nah, penghargaan pengaruhnya jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Contohnya, ketika kita mendisiplinkan siswa di kelas, anak-anak kalau anak-anak duduk dengan rapi, ibu akan kasih anak-anak hadiah. Nah, ketika itu terus ibu lakukan berulang, ketika suatu saat ibu dan bapak guru lupa memberikan hadiah, nah ini tidak akan berlaku lagi. Ini sudah menjadi hukuman dia. Jadi dia akan lupa. Nah, yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Jadi dengan Bapak Ibu memberikan penghargaan, memberikan reward kepada siswa, nah
motivasi dari dalam dirinya itu hilang. Jadi keinginan untuk terus belajar dan berbuat sesuatu itu hilang. Nah, kita lanjutkan. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan tersebut, jadi kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi di sini, ketika sesuatu yang dilakukan kepada siswa ataupun kepada teman rekan kita di sekolah dengan memberikan penghargaan terus menerus, dia tidak menyadari sesuatu yang dia lakukan itu baik karena motivasi dari dalam dirinya sudah hilang. Nah, kita akan lihat penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi, ketika Bapak Ibu menjanjikan sesuatu kepada anak didiknya, ketika Bapak Ibu lupa, ini maka tidak akan efektif penghargaan. Jadi semua itu dilakukan berdasarkan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama tanpa ada paksaan. Nah, kemudian jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinannya lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi ketika Bapak Ibu memberikan sebuah penghargaan, anak tersebut tidak mendapatkannya, maka dia akan ada rasa kecewa dari dalam dirinya. Nah, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi di sini kata kuncinya, kalau kita terus memberikan penghargaan, apabila kita tidak memberikan penghargaan, maka dia tidak akan meneruskan perilaku yang kita harapkan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Nah, contoh ketika Bapak Ibu ingin, saya ingin diet. Kalau saya diet, saya akan diberi hadiah oleh suami saya. Tetapi itu berasal dari motivasi eksternal, itu tidak akan terjadi karena bukan berasal dari dalam dirinya. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Sama seperti di kelas, ketika Bapak Ibu memberikan penghargaan kepada salah satu siswa saja, maka yang siswa yang lain akan iri. Artinya mereka merasa mendapatkan suatu hukuman atau dinomorduakan. Jadi ketika Bapak berikan penghargaan, berikanlah penghargaan kepada semua siswa. Artinya penghargaannya secara umum. Kita lanjutkan. Nah, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-murid besar, kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Nah, ketika Bapak Ibu guru sering memberikan penghargaan kepada siswa, nah, maka dia punya motivasi untuk menyenangkan gurunya. Ketika saya seperti ini, maka guru saya akan senang. Nah, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Jadi dengan adanya penghargaan terciptanya persaingan. Karena adanya persaingan, maka siswa merasa cemas dalam belajar. Takut mereka, saya tidak bisa. Padahal potensi anak itu tidak bisa diukur pada kemampuan belajar saja. Mungkin dia memiliki
potensi di bidang lain, di seni, di olahraga. Nah, kita lanjutkan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Nah, sama halnya dengan anak yang kurang mampu di kelas. Ketika ada sebuah penghargaan, dia sudah merasa kecewa duluan. Saya tidak bisa. Apa yang saya harus lakukan? Nah, sekarang penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahu tentang hadiah yang mereka terima. Jadi ketika kita akan mengadakan sebuah lomba, kita penghargaannya sebaiknya diberikan di akhir. Dalam artian setelah selesai mereka melakukan sesuatu. Ketika kita memberitahu di awal, maka ini akan terjadi. Nah, lihat. Murid-murid menjadi berkurang kreativitasnya karena hanya memikirkan hadiah yang akan diterima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulis cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Sama seperti ketika Bapak Ibu dijanjikan sesuatu oleh kepala sekolahnya atau temannya, jika melakukan sesuatu, maka kreativitasnya akan berkurang. Coba berikan hadiah, tetapi tanamkanlah kepercayaannya, tanamkanlah keyakinannya, tanamkanlah rasa percaya dirinya, maka mereka akan melakukan dengan niat yang tulus. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Contohnya begini, siapa betul boleh pulang. Jadi jawaban mereka hanya jawaban pendek. Dalam artian, kenapa? Karena ada penghargaannya. Coba tanpa penghargaan, ayo anak-anak siapa bisa jawab. Nah, coba kalau sudah selesai, presentasikan di depan kelas, bantu temannya. Beda ceritanya. Nah, yang lanjutkan. Nah, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum, ataupun ranking selanjutnya. Jadi ketika Bapak Ibu memberikan ranking 1, ranking 2, ranking 3, nah yang mendapatkan ranking di nomor 2, 3, dan 4 itu ataupun ranking terakhir merasa dihukum. Ini namanya penghargaan menghukum. Nah, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi ketika kita memberikan penghargaan atau menghukum orang, itu tujuannya kita itu mengendalikan orang tersebut atau mengendalikan siswa tersebut. Itu tidak bisa kita lakukan karena yang hanya bisa mengendalikan kita sendiri. Kontrolnya ada pada diri kita berupa keyakinan yang ada dalam diri kita. Nanti di materi selanjutnya akan kita lihat. Saya lanjutkan. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkan, Anda merasa dihukum. Nah, jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkan, Anda merasa dihukum. Bapak Ibu guru, izinkan yang bertanya, jika suatu penghargaan diharapkan, Bapak dan Ibu guru sudah melakukan sesuatu, tetapi Bapak dan Ibu guru tidak mendapatkan penghargaan tersebut, otomatis Bapak dan Ibu guru merasa kecewa dan artinya, aduh saya dihukum. Artinya penghargaan itu menghukum. Nah, untuk menghindari namanya penghargaan ataupun hukuman, ada namanya teori motivasi. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, teori motivasi perilaku manusia ada namanya pertama motivasi eksternal. Motivasi eksternal ini motivasi yang berasal dari luar. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan?
jadi ketika mereka melakukan sesuatu, anak didik kita melakukan sesuatu dengan memberikan suatu hukuman ataupun suatu penghargaan, ini namanya berasal dari motivasi eksternal, berasal dari luar, bukan berasal dari dalam dirinya. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini juga berasal dari namanya motivasi eksternal, bukan berasal dari dirinya. Nah, yang paling baik adalah motivasi internal, tujuannya disiplin positif. Nah, untuk menghormati diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, jadi apa yang kita yakini itu harus berasal dari dalam diri kita sendiri, yang namanya disiplin positif. Artinya motivasinya ada dari dalam diri. Kenapa kita harus datang pagi untuk menjadi teladan bagi guru? Karena saya meyakini itu benar. Nah, itu tujuannya daripada motivasi internal. Jadi di sini tidak boleh kita menghukum siswa, tidak boleh kita memberikan pernyataan yang bisa membuat siswa itu hilang semangatnya dalam belajar. Jadi kita harus tanamkan keyakinan, motivasinya. Motivasi apa yang bisa kita yakini. Nah, sekarang ada pertanyaan begini. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Nah, contohnya Bu Sukmai. Coba Bu Sukmai kepalkan tangan. Nah, ketika saya Bu Sukmai, coba buka tangannya, kepalkan dulu Bu Sukmai. Belum selesai. Tugas Anda adalah Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Tugasnya Bu Sukmai menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba lakukan kegiatan ini. Nah, misalnya kan Bu Sukmai menggenggam sebuah benda. Artinya saya boleh memaksa Bu Sukmai, tetapi Bu Sukmai mempunyai hak dia untuk tidak membuka kepalan tangan tersebut walaupun diiming-imingi hadiah ataupun diiming-imingi sebuah penghargaan. Itu karena apa? Karena yang ada pada dirinya, dia meyakini bahwa ini adalah punya saya, ini adalah kekuatan saya. Dia berhak menolak. Nah, sudah, kita lanjutkan. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan di bawah ini secara mandiri. Dan diskusikan kembali dengan rekan B Anda. Bandingkan jawaban Anda. Apakah berbeda atau sama? Bila mana berbeda, kira-kira apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Nah, sekarang Bu Sukmai, sekarang mengepalkan saya. Nah, kalau Bu Sukmai mau membuka kepalan tangan, saya kasih uang 10.000, mau enggak? Tidak. Nah, kalau Bu Sukmai enggak mau, saya akan marah. Bu Sukmai, tolong buka. Mau apa enggak? Tidak. Nah, tidak. Mengapa? Mengapa? Apa alasannya? Kenapa kok tangannya tidak mau dibuka? Ada yang tahu? Kenapa? Kenapa tidak mau dia buka? Kalaupun Bu Sukmai buka tangannya, saya kasih mobil, tidak juga dia akan mau buka. Kenapa? Karena dia mempercayai bahwa sesuatu yang digenggam itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya untuk jangka panjang. Jadi yang dapat memegang kontrol, nanti kita di sini kita lihat. Apakah Anda atau B menutup kepala tangan? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan? Kenapa Bu Sukmai tetap memilih menutup kepala tangan tersebut, Bu Sukmai? Tidak mau membuka walaupun dibujuk dengan apa saja. Karena barangnya ini adalah barang berharga, ataupun dia meyakini bahwa ini benar, yang saya lakukan itu benar. Nah, itu juga Bapak dan Ibu guru bisa dilakukan di sekolah. Sudah. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali kontrol untuk membuka tangan?
Siapa yang memegang kendali kontrol untuk membuka tangannya Bu Sukmai? Iya. Jadi yang bisa memegang kontrol itu adalah Bu Sukmai sendiri, sama dengan Bapak Ibu di kelas. Nah, ketika Bapak Ibu meyakini sesuatu itu benar, yang ada berasal dari dalam diri, lakukanlah. Bukan motivasinya dari luar. Oh, saya harus datang pagi karena biar dihargai oleh pimpinan. Tidak. Bukan seperti itu maksudnya. Artinya kita tanamkan keyakinan diri kita. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita sendiri. Nah, jadi dengan dia mengepalkan tangan, ada namanya teori kebutuhan manusia. Kenapa dia bisa bertahan? Nah, kalau dia mengepalkan tangan untuk mendapatkan rasa senang, bisa. Untuk bertahan hidup, bisa. Nah, kita akan pelajari materi selanjutnya. Nah, perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol. Ilusi kontrol itu berupa hayalan. Ilusi guru dapat mengontrol murid. Nah, kita bayangkan bahwa kita dapat mengontrol perilaku murid ketika diberikan penghargaan. Ya, hanya bersifat sementara. Tetapi jangka panjangnya itu tidak akan terjadi. Mereka akan kembali seperti semula. Ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ketika kita terus mengkritik orang ataupun terus kita lakukan membuat orang itu merasa bersalah, nah, maka yang terjadi apa? Anak tersebut akan merasa cemas, akan merasa ketakutan. Ini yang akan terjadi. Nah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ketika kita terus memberikan penguatan positif, pada saat itu mereka akan ingat. Tetapi setelah guru lain yang masuk kelas ataupun Bapak Ibu ketika itu ada tugas keluar sekolah untuk mengikuti workshop, maka ilusi penguatan efektif dan bermanfaat ini tidak akan berlaku lagi. Karena apa? Karena mereka tidak meyakini yang ada pada dalam dirinya. Motivasi internalnya harus ditanamkan. Kita lanjutkan. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ketika Bapak Ibu memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu hal yang Bapak Ibu inginkan, mereka akan melakukan dengan berat hati. Jadi tidak boleh dalam hal ini kita boleh memaksa orang untuk melakukan sesuatu tanpa didasari oleh keyakinan dari dalam dirinya. Kita lanjutkan. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, dalam teori kontrol atau teori pilihan, yang pertama, siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Pertama, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Apakah bisa Bapak Ibu mengubah pandangan orang lain biar sama dengan pandangan kita? Bisa? Tidak. Kenapa? Karena kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita sebaiknya mengajak orang lain atau Bapak dan Ibu guru atau siswa, inilah dunianya, inilah pendidikannya, inilah kelas kita. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya ketika Bapak dan Ibu guru melihat anak berperilaku buruk dianggap suatu kesalahan. Ini stimulus respon. Tetapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa sampai dia bisa berperilaku buruk? Ada tujuannya. Nanti kita akan pelajari di bab selanjutnya. Saya bisa mengontrol orang lain di stimulus respon. Nah, tetapi dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi yang beranggapan bahwa saya bisa mengontrol orang lain, itu tidak bisa, kecuali diberikan penghargaan. Penghargaan itu ingat, ibarat sebuah hukuman. Ketika Bapak Ibu melakukan sesuatu, diberikan hadiah, Bapak Ibu senang. Ketika besoknya Bapak Ibu melakukan sesuatu tanpa diberikan hadiah,
maka di sana Bapak Ibu merasa dihukum atau merasa kecewa. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Nah, ketika Bapak Ibu membujuk anak-anak atau siswanya di kelas ketika gagal, nah, yang sesuai adalah dalam teori kontrol adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, dalam arti di sini Bapak dan Ibu guru harus berkolaborasi dengan anak didiknya. Mau kita bawa kemana kelas kita maunya belajar seperti apa. Nah, itu yang kita lakukan dalam teori kontrol. Jadi tidak ada istilahnya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, itu tidak boleh. Nah, model berpikir menang kalah. Nah, dalam stimulus respon, ketika kita berpikir untuk menang dengan cara mengancam atau dengan cara menghukum siswa, nah di sini ada menang dan kalah. Nah, kita kembalikan pada teori kontrol pilihan. Model berpikir menang-menang, artinya keputusan yang diambil itu menguntungkan semua kelas atau menguntungkan semua Bapak dan Ibu guru. Seperti itu. Nah, begitu juga di sekolah kita harus berpikir model berpikir menang dan menang. Tidak ada di sini kita berpikir model menang dan kalah, hanya menguntungkan satu belah pihak, tidak boleh. Kita lanjutkan. Apa makna disiplin? Nah, untuk mewujudkan motivasi secara internal yang ada dalam dirinya, kita harus menerapkan apa itu disiplin. Nah, disiplin itu memiliki arti berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi di sini diharapkan siswa ataupun guru mempunyai disiplin diri. Artinya disiplin bukan karena sebuah aturan. Jadi disiplin yang ada dalam dirinya itu yang perlu kita tanamkan. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini ditekankan bahwa ketika kita mengucap anak-anak harus disiplin, nah, mereka sudah punya mindset, kalau saya melanggar, saya akan dihukum. Kalau saya melakukan seperti ini, saya akan mendapatkan sanksi, mungkin menyapu ataupun mengepel. Nah, seperti ini. Jadi ini dia konteksnya kalimatnya, membuat anak merasa ketidaknyamanan bukan dengan apa yang dihargai. Nah, ketika disiplinnya yang berasal dari dalam dirinya memiliki sebuah tujuan, dia akan menghargai dirinya sendiri. Dia yakini melakukan sesuatu untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi disiplin yang kita lakukan itu adalah disiplin untuk menghargai diri kita. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sama seperti di sini Bapak dan Ibu guru, saya tidak bisa mengontrol Bapak dan Ibu guru. Cuma Bapak Ibu guru yang bisa mengontrol diri dan Bapak Ibu guru dan meyakini apa yang Bapak Ibu lakukan itu sesuai dengan disiplin yang ada pada diri Bapak dan Ibu guru. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab
tanpa terperintah orang lain. Jadi di sini ketika Bapak Ibu melakukan suatu tindakan disiplin dalam bekerja atau disiplin di kelas, berarti Bapak dan Ibu guru sudah mampu memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Artinya disiplin diri ini bersifat mengikat yang ada dalam diri Bapak dan Ibu guru. Nah, setelah kita mengetahui dan memaknai apa itu disiplin, nah kita akan membuat namanya budaya positif di sekolah. Budaya positif yaitu sesuatu yang kita yakini. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Bagaimana cara menciptakan budaya positif di sekolah? Bapak Ibu sebagai wali kelas, apa tindakan yang Bapak Ibu lakukan untuk membuat budaya positif di kelas tanpa memberikan penghargaan, tanpa memberikan hukuman? Apa contohnya? Bisa diutarakan budaya positif di sekolah yang nilai-nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Tanpa Bapak Ibu memberikan sebuah penghargaan, tanpa Bapak Ibu memberikan sebuah hukuman, sehingga tercipta budaya positif di sekolah. Apa yang Bapak Ibu lakukan di kelas untuk menanamkan budaya positif? Memberikan motivasi, ya, motivasi bisa diberikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada yang lain selain memberikan motivasi kepada anak didik secara keseluruhan, memberikan budaya positif, meyakini sesuatu yang dilakukan itu benar sesuai dengan pendidikan. Apa yang dilakukan? Meningkatkan rasa percaya diri. Iya, meningkatkan rasa percaya diri. Nah, yang paling penting adalah membuat suatu keyakinan kelas yang bersumber dari anak-anak. Apa yang mereka yakini. Jadi tidak ada kata kalau anak-anak terlambat akan Bapak hukum, tidak ada kata-kata seperti itu. Bahwa kita meyakini bahwa ke sekolah datang jam 7.15. Jadi mereka akan datang sesuai keyakinan mereka bahwa mereka akan datang jam 7 kurang dari 15 atau jam 7.15. Nah, keyakinan kelasnya itu dibuat dan disepakati oleh semua siswa. Misalnya sampai di sekolah menjaga kebersihan kelas. Nah, tanpa kita suruh, anak-anak akan menyapu karena mereka sudah paham tentang keyakinan kelas yang mereka buat di depan kelas dan mereka tempel dalam bentuk sticky note. Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, jadi dalam membudayakan budaya positif ada namanya disiplin dari dalam diri yang kita akan terapkan dalam teori kontrol. Nah, di sini di slide selanjutnya kita akan belajar bagaimana memahami 5 teori kontrol. Nanti Bapak dan Ibu guru menonton video ini, Bapak dan Ibu guru tahu posisi mana yang pernah Bapak Ibu lakukan. Kita lanjutkan. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Inilah yang akan tujuan daripada pendidikan, yaitu mewujudkan
menunjukkan siswa memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, di sini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdekanya menurut Ki Hajar Dewantara ya, tidak hanya terlepas dari perintah. Merdeka itu bukan berarti diperintah, tetapi cakap membuat memerintah diri sendiri. Kita yakini sesuatu, kita bisa memerintah diri kita. Kapan kita harus ke sekolah, jam berapa kita harus datang, jam berapa kita harus mengajar, apa yang kita lakukan, apa tugas kita. Artinya bisa kita memerintah diri sendiri. Nah, ini dikutip dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetakan kelima tahun 2013, halaman 469. Nah, untuk dapat membuat murid mengapa bisa mereka melakukan sesuatu, apa yang Bapak Ibu lakukan di sekolah, ada namanya kebutuhan dasar manusia. Pertama, cinta kasih. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan survival, itu artinya bertahan hidup. Nah, dalam ini adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Sama kemarin dengan ada kejadian di sekolah kita, di kolamnya ikannya hilang. Apa sebenarnya kebutuhannya dia? Kebutuhan akan cinta kasih, apa kesenangan, apa kebebasan, atau penguasaan, atau survival. Nah, di sini ada kasusnya. Jadi setiap tindakan itu memiliki alasan. Nah, ini ada kasusnya. Ibu Ani, guru kelas 5 SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan? Nah, di kelas Bapak dan Ibu ada namanya Agus. Dia sering memaksa bekal makanan kepada teman-temannya. Teman-temannya sudah menyampaikan hal tersebut kepada gurunya. Nah, dilihat dari teori kebutuhan ada ini, penguasaan, kebebasan, kesenangan, cinta kasih, bertahan hidup. Nah, kira-kira apa kebutuhan Agus kok sampai bisa dia memaksa bekal makanannya atau meminta bekal makanan temannya? Apa kira-kira Bapak dan Ibu guru? Ya, untuk apa dia? Kalau dia lapar berarti dia kebutuhannya bertahan hidup. Kemungkinan dia tidak diberikan makan oleh teman-teman. Nah, kemudian juga ada kemungkinan kebutuhan kesenangan. Ketika dia berhasil mengambil makanan temannya, dia merasa senang. Nah, di sini akan saya tunjukkan bagaimana analisis daripada jawabannya. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Jadi dari 5 kebutuhan itu kira-kira kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh Agus? Apabila jawaban Agus karena dia lapar, berarti dia kebutuhannya bertahan hidup. Sama ketika ada teman di kelasnya mengejek temannya, apa kebutuhannya? Kita harus analisis. Apabila jawaban Agus karena ia senang, apabila jawaban Agus karena ia senang, temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima.
mungkin dia melakukan sesuatu agar dia bisa diterima oleh temannya. Sama halnya di kelas ketika ada beberapa anak tidak mau bergaul dengan temannya yang lain. Coba Bapak Ibu tanya, apa sebenarnya kebutuhan yang ingin dicapai oleh anak tersebut? Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Nah, sama seperti di kelas ketika ada anak yang seperti jagoan, berarti ini dia kebutuhannya, pengakuan atas kemampuannya. Nah, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawa bekal yang sama. Dalam artian begini, tiap hari ibunya hanya memberikan bekal nasi, tempe, dan tahu, sementara temannya menunya ganti-ganti. Nah, maka kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi begitu. Ketika dia bosan dengan bekal makan, mungkin dia akan mengambil bekal makanan karena dia ingin kebutuhan kebebasan. Nah, yang terakhir, apabila jawaban Agus karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil bahan, itu berarti kebutuhannya akan kesenangannya. Sama ketika ada temannya di sekolah, foto temannya diedit, nah kemudian dibuat gambar lucu-lucu. Nah, di sini berarti dia sedang jadi di sini dia sedang melaksanakan kebutuhannya adalah kesenangan. Di sini ini namanya 5 dasar kebutuhan, sama ketika Bapak Ibu ketika mendapat tugas dari sekolah. Nah, kebutuhannya apa? Misalnya kebutuhan akan diterima atau pengakuan atas kemampuan, kebutuhan akan pilihan, atau kebutuhan akan kesenangan. Begitu juga dengan siswa, ketika terjadi masalah, analisislah dulu. Jangan langsung menghukum siswa tersebut, itu tidak baik. Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk menerapkan budaya positif di sekolah, ini yang kita perlukan 5 posisi kontrol guru. Model berpikir menang-menang, kolaborasi, konsekuensi, menciptakan pilihan baru. Ada namanya posisi guru penghukum. Nanti saya akan jelaskan bagaimana seorang guru itu posisinya penghukum. Nanti Bapak Ibu setelah ini bisa merefleksi diri Bapak Ibu. Pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan terakhir posisi sebagai manajer. Nah, selama ini dalam pembelajaran 1 semester mungkin ada dari 5 posisi kontrol guru ini yang Bapak Ibu telah terapkan. Nah, kita tonton video ini, jadi Bapak dan Ibu guru tahu posisi mana yang Bapak dan Ibu guru lakukan di sekolah. Nah, Bapak dan Ibu guru bisa lihat videonya. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. Di video ini Bapak dan Ibu guru bisa memahami sejauh mana posisi kontrol yang pernah Bapak Ibu lakukan. Adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, Bapak dan Ibu guru lihat, ini namanya posisi penghukum.
bagaimana nada bicaranya, bagaimana sikap gurunya. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Ini sering Pergi saya sana, lihat basket. di sekolah ini posisi Bapak dan Ibu guru Posisi ketika pemukul di sekolah. biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid Nah, yang ini dampaknya. pada posisi pemukul adalah murid cenderung Berdendam. akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, yang kedua posisi pembuat merasa bersalah, beda lagi ceritanya. Kasusnya masih sama, tetapi dengan nada dan penyelesaiannya yang berbeda. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Ini dia mengambil posisi membuat merasa bersalah. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, di sini nada bicaranya beda nih, lebih lembut. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, selanjutnya posisi guru sebagai teman. Masih sama ceritanya dengan narasi yang berbeda. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Nah, ini posisi sebagai teman. Demi ibu. Bisa kan? Gitu. Bisa, Artinya Bu. guru memposisikan dirinya sebagai teman siswa. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
Nah, dari 3 itu Bapak Dalam Ibu, posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. nah selanjutnya ada posisi pemantau atau monitor. Bisa ditonton videonya. Habis ini baru kita tanyakan posisi apa yang pernah Bapak Ibu lakukan selama dalam pembelajaran 1 semester. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau Posisi menunjukkan pemantau. bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Kata kuncinya di sini keyakinan, menghargai diri sendiri. Dan orang lain mungkin Ah. Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Ini Baik, posisi manajer. Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid?
Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, sudah selesai menyimak video tersebut, mungkin kira-kira selama ini dalam pembelajaran posisi apa yang pernah sudah Bapak Ibu lakukan di kelas? Dari kelima posisi ini, posisi apa yang sudah Bapak Ibu ambil? Kalau Bapak Ibu bilang manajernya bisa. Nah, kebanyakan sebelum sampai manajer kita seringan menjadi posisi penghukum ataupun memantau. Kalau posisi pemantau ini disesuaikan dengan aturan dan juga teman. Nah, jadi idealnya seorang guru dalam mengambil sebuah keputusan itu menerapkan namanya posisi manajer. Ya, kalau penghukum dampaknya apa? Nanti kita simak di slide selanjutnya bagaimana kata-katanya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol daripada guru. Ketika menjadi seorang penghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Nah, lanjut, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah, murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, ini yang terjadi. Dampak pada murid, mengulangi kesalahan. Nah, saya duduk dulu ya, biar lebih jelas. Nah, ketika ada pada posisi pembuat merasa bersalah, gurunya bagaimana? Berceramah dia. Berceramah, kemudian mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kalau ibu mengatakan ibu kecewa, berarti ibu sudah membuat merasa bersalah. Ibu kecewa, aduh kamu Nina terus begini, nanti bisa ibu disalahkan sama bapak kepala sekolah. Itu sudah membuat anak merasa bersalah. Nah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres, berarti bapak dan ibu guru sedang berada pada posisi membuat rasa bersalah. Hasilnya apa? Murid akan menyembunyikannya, menyangkal dan berbohong. Nah, kriteria dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Maafkan saya, merasa rendah diri. Artinya ketika bapak dan ibu guru membuat siswa itu merasa bersalah, murid tersebut akan merasa rendah diri. Nah, ketika bapak dan ibu guru mengambil posisi teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Misalnya kemarin kita melakukan gelar ayo anak-anak, siapa yang ingin pentas? Itu bapak dan ibu guru sedang berada pada posisi teman. Kemudian anak akan ketergantungan. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Karena kita dianggap sebagai teman, sedikit-sedikit muridnya pasti akan curhat sama gurunya. Saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Itu perkataan daripada murid. Teman
tidak mandiri atau tergantung dampaknya. Nah, kalau pemantau menghitung dan mengukur, contohnya ketika anak terlambat, kamu terlambat, kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan? Sudah jam berapa ini? Nah, itu anak, bapak dan ibu guru sebagai pemantau, memantau siswa. Kemudian apa peraturannya? Menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, murid-murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Nah, sekarang murid berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ini akan menjadi jawaban murid ketika bapak dan ibu guru sebagai pemantau. Nah, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ketika bapak ibu guru sebagai pemantau inilah. Nah, ketika bapak dan ibu guru mengambil posisi sebagai manajer di kelas ataupun sekolah, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalahnya? Ketika mereka mengalami suatu masalah, tanyakan bagaimana mereka bisa memperbaiki dirinya. Kemudian menguatkan pribadi. Murid-murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, bagaimana caranya merefleksi diri. Nah, jadi itu yang bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah ketika Bapak Ibu dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Lihatlah posisi kontrol yang bisa Bapak Ibu lakukan. Begitu juga dengan saya akan menerapkan mengutamakan posisi kontrol manajer di sekolah ini. Dalam artinya bukan sebagai pemantau, penghukum, pembuat merasa bersalah. Mungkin saya akan ambil sebagai teman dan manajer. Nah, pernyataan seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, penghukum. Ayolah lakukan demi ibu. Itu sebagai teman. Sama seperti bapak dan ibu guru punya. Ayo bantu saya. Berarti bapak dan ibu guru sedang melakukan sebagai teman. Nah, kalau bapak dan ibu guru, kamu tidak pernah bisa membantu ibu. Nah, berarti bapak dan ibu guru sedang menghukum. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, apakah kamu mau mendapatkan hadiah? Berarti bapak dan ibu guru sedang menerapkan sebagai pemantau. Nah, kalau bapak dan ibu guru sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, kita tanyakan, kita cari solusinya bersama. Itu manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu sudah namanya penghukum. Sudah. Seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan dulu sebelum Tiang lanjutkan. Mungkin ada Bapak dan Ibu guru ingin berbagi praktik baik terkait 5 posisi kontrol yang pernah Bapak Ibu lakukan. Ada di kelas mungkin. Apa yang pernah Bapak Ibu lakukan dalam posisi kontrol ini di kelas? Pernahkah Bapak Ibu guru sebagai teman atau manajer atau penghukum? Yang mana sering Bapak Ibu lakukan di kelas? Posisi kontrol mana? Nah, pembuat orang salah. Bisa diceritakan sedikit pembuat orang merasa bersalah? Ini pakai mic-nya, Bu. Terima kasih atas waktunya. Sering sekali saya membuat orang merasa bersalah itu yang sering saya lakukan di kelas, seperti misalnya menyebutkan kepada anak didik saya dengan
kata sangat kecewa seperti itu contohnya. Sangat kecewa benar. Kalau ini sudah termasuk membuat orang merasa bersalah. Dampaknya ada pada anak secara psikis. Sudah. Nah, mungkin ada yang lain selain membuat merasa bersalah. Terima kasih Bu Wina. Terima kasih Bu Wina atas berbagi praktik baiknya. Nah, dari ini apakah Bu Wina bisa nanti akan menerapkan posisi sebagai manajer di kelas? Bisa. Ada yang lain? Adakah Bapak Ibu yang pernah mengambil posisi penghukum? Sering. Nah, misalnya ketika anak tidak bisa melakukannya, Bapak Ibu, ayo kamu berdiri depan kelas. Nah, ini penghukum, murid akan dendam. Nah, kalau kita misalnya menjadi teman, ayolah nak, bantu ibu. Ayo anak-anak, bahasanya yang lebih santun. Sama ketika Bapak Ibu tadi menonton videonya. Nah, itu. Nah, jadi di sini dari kelima ini Bapak Ibu sudah memahami, oh ternyata saya paling sering pembuat orang merasa bersalah, penghukum, pemantau. Jadi itu. Jadi ke depannya diharapkan Bapak dan Ibu guru bisa mengambil posisi sebagai manajer. Nanti bagaimana caranya akan dia lanjutkan dengan penerapan segitiga institusinya. Nah, di sini sebelum mencapai budaya positif ada namanya peraturan kelas. Peraturan kelas itu dibuat berdasarkan keyakinan kelas, apa yang telah disepakati, baru tercipta lingkungan yang positif sehingga tercipta budaya positif. Sama seperti kita Bapak dan Ibu sama kepala sekolah atau dewan guru, apa yang Bapak Ibu yakini untuk melaksanakan sekolah ini lebih baik. Ketika Bapak dan Ibu guru menjawab, akan ditulis dalam bentuk sticky note, ditempel, dan Bapak dan Ibu guru ingat bahwa itu yang saya yakini untuk melakukan hal terbaik untuk sekolah ini. Nah, cara yang dilakukan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah adalah dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ketika keyakinan kelasnya dilanggar, nah bagaimana caranya? Dengan cara kembali mengingatkan budaya positif, apa yang diyakini di kelas tersebut. Nah, ini ada namanya sebuah peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Keyakinan, nah pertama peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Nah, sekarang keyakinan apa? Tanggung jawab. Nah, selesai baca, taruh di tempatnya. Beda keyakinannya. Kemudian ada dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini peraturan. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini peraturan. Nah, keyakinan apa? Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, keyakinan kelasnya apa? Keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, keyakinan kelasnya apa? Mari kita menjaga kesehatan bersama. Nah, dilarang melakukan kekerasan. Mari kita menjaga keselamatan teman-teman kita. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, keyakinan kelasnya apa? Kesabaran, menghormati orang lain. Gunakan masker, peraturannya. Nah, keyakinan kelasnya apa? Mari kita sama-sama memakai masker untuk menjaga kesehatan kita dan keselamatan. Jangan berlari di kelas. Nah, keyakinan kelasnya apa kita buat? Mari kita saling menjaga keselamatan diri kita. Ini
Ini merupakan keyakinan kelas yang kita harapkan. Suasana sejuk teduh di lingkungan sekolah, saling mengingatkan, mendukung, dan membantu antar teman di sekolah. Menata ruang kelas dengan gambar edukatif yang menarik. Nah, setelah keyakinan kelas ini dibentuk, maka harapan kelas kita akan bagaimana? Nah, harapannya kita saling baik dan jujur. Nah, kemudian kita gigih dalam melakukan hal yang terbaik. Kita belajar dan bermain dengan rasa aman. Kita berkolaborasi. Ini harapannya. Bukan berdasarkan daripada peraturan, tetapi keyakinan kelas menghasilkan harapan kelas yang diinginkan. Baik, Bapak guru hebat sekalian. Nah, di sini setelah Bapak Ibu membuat sebuah keyakinan kelas, nah ada harapan kelas yang ingin dicapai. Nah, kemudian setelah itu bisa dilanjutkan dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka yang lebih kuat melalui restitusi guru, dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak kesalahan yang dilakukan, memberikan penawaran bukan paksa. Jadi dalam menyelesaikan setiap permasalahan kita dapat melakukannya dengan segitiga restitusi. Nah, ini penjelasannya segitiga restitusi. Nah, pertama yang dilakukan adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, untuk segitiga restitusi dapat Bapak Ibu menyimak videonya seperti berikut. Jadi, biar Bapak Ibu lebih memahami bagaimana menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di sekolah dengan penerapan segitiga restitusi. Nah, salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Nah, kita akan menonton video tentang penerapan menyelesaikan masalah dengan program segitiga restitusi. Oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Nah, ada sebuah kasus. Nah, bisa kita mencontoh cara menyelesaikan masalahnya. Siang sana. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan
akan marah apabila ada yang menegur Bapak seperti itu. Ini namanya menstabilkan identitas. Pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. So banget, saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya Nah, membentak. jawabannya sudah mulai Terus padahal lebih saya masih tidak santun. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, beginilah cara menyelesaikan masalah dengan penerapan pola segitiga restitusi. Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kesalahan itu wajar dalam proses pembelajaran. Dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3.
Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Ini yang penting. Kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Nah, demikianlah video dari cara penerapan segitiga. Jadi langkah-langkah dalam segitiga restitusi ada yang pertama, menstabilkan identitas. Artinya berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu tahapan dalam menstabilkan identitas. Nah, tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari yang ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat. Itu validasi tindakan yang salah. Nah, tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa keyakinan kita? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Inilah yang penting dalam penerapan segitiga restitusi, menanyakan suatu keyakinan. Nah, sampai di sana mungkin Bapak Ibu ingin berbagi praktik baik atau bercerita dalam menyelesaikan masalah yang ada
di kelas Bapak Ibu, ataupun ada beberapa kasus yang coba dulu kasusnya. Nah, coba Bapak Ibu lihat kasusnya. Ini sudah yang bagikan kasusnya. Coba dibaca. Guru matematika wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu ini. Ibu ini baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi Natalia mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa tidak mengindahkan kehadiran ibu ini. Ibu ini mencoba menyapa Vivi dan Natalia dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natalia malah jadi tertawa. Ibu santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natalia serta menanyakan tentang laporan ibu ini. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan atau memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natalia sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat. Ibu Santi, baik Vivi maupun Natalia, mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan. Ibu Santi melanjutkan kembali, apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natalia dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapan di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirimkan email kepada ibu ini tentang gagasan mereka. Mereka pun memberitahu ibu ini bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketidakadaan guru, mereka akan mengusulkan ibu ini sebagai guru pengganti. Ini ada sebuah kasus. Nah, pertanyaannya, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan Ibu Santi? Yang kedua, apakah restitusi yang dilakukan Vivi dan Natalia sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi telah diusulkan mereka? Yang ketiga, posisi apa yang telah diambil oleh ibu ini dalam menangani Vivi dan Natalia? Jelaskan jawaban. Yang keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi lampu? Bapak Ibu berdiskusi. Coba mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan, betul? Coba baca kasusnya Pak. Melihat dari kasus tersebut, nah, coba siapa yang bisa menyelesaikan kasus? Restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Coba Bapak ketik. Coba biar bisa didengar jawabannya. Ya, menstabilkan identitas pertama yaitu pernyataan Bu Santi, tindakan itu boleh saja dilakukan. Terus dalam menanyakan keyakinan, yaitu pertanyaan Bu Santi, apa yang bisa Vivi dan Natalia lakukan untuk menggantikan rasa tidak terhormat dan dihormati oleh Bu ini? Terus validasi tindakan yang dilakukan Bu Santi adalah apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan mereka dibuat? Itu. Terima kasih. Berarti langkah restitusi yang dilakukan oleh Ibu Santi ini sudah tepat, Bapak? Ya, saya sudah tepat. Jadi sudah benar. Itu langkah-langkah. Kemudian adakah yang bisa menyelesaikan kasusnya yang kedua? Apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natalia sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat?
apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Ada yang bisa? Silakan. Bu Ayu, silakan Bu Ayu. Bagaimana menurut Bu Ayu langkah-langkahnya? Oke. Baik, yang pertama langkah restitusi yang dilakukan Bu Santi itu bisa pertama menstabilkan identitas, yaitu memanggil dan menanyakan kedua anak Vivi dan Natali dan menanyakan apa alasan mereka menunjukkan perilaku kurang hormat kepada Ibu Eni. Maaf, Bu Santi. Mungkin yang kedua itu memposisikan anak agar mengeluarkan kegelisahannya. Kemudian yang kedua yaitu ada validasi tindakan yang salah, yaitu Natali dan Vivi mengakui bahwa tindakannya tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan atau seek the belief dengan kontrol kita semua memiliki motivasi internal, yaitu mengusulkan apakah mereka sungguh-sungguh ingin memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Seperti itu. Ya, Nah, jadi bisa juga dilakukan seperti itu. Nah, sekarang posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawabannya. Bagaimana caranya Ibu Eni dalam menangani masalahnya Vivi dan Natali? Siapa yang kira-kira bisa? Ada yang nomor 3? Coba dibaca lagi kasusnya yang 3. Posisi apakah yang telah diambil? Nah, bisa. Kalau tidak, kita lihat aja di sini. Nah, ini langkah-langkah yang diambil dalam kasusnya Ibu Santi. Seperti yang tadi Pak Kedut katakan, menstabilkan identitas. Hal yang dilakukan pada kalimat keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natalia serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Yang kedua, validasi tindakan. Hal ini ditunjukkan pada kalian Bu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh untuk meminta maaf. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Nah, ini langkah-langkah restitusinya. Menurut Anda, apakah restitusi Ibu Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkahnya? Ya, sudah. Karena pada dasarnya sumber kesalahan yang dilakukan Vivi dan Natali adalah kurangnya rasa hormat dan santun kepada guru, sehingga perlu ditanamkan kembali keyakinan kelas, terutama tentang saling menghormati dan bagaimana menerapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, langkah restitusinya adalah mengusulkan diskusi kelompok, kemudian menerapkan tema yang dipilih dan meminta maaf secara langsung. Yang ketiga, mengirimkan email. Nah, dalam kasus di atas, posisi apakah yang diambil Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Nah, posisi yang diambil adalah sebagai teman dia. Hal ini ditunjukkan dengan sikap. Bagaimana sikapnya Bu Eni kalau mengambil teman? Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Ini posisinya sebagai teman. Begitu. Nah, jika Anda sebagai Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Bu Santi? Kalau kita sebagai Pak Hasan, Kepala Sekolah, pertama, memberikan apresiasi kepada Bu Santi karena telah mengimplementasikan langkah-langkah restitusi yang baik. Jadi memberikan apresiasi sehingga anak-anak menyadari kesalahan dan mau memperbaiki secara sadar dan dari dalam diri mereka. Yang kedua, mendorong Ibu Santi agar mau berbagi praktik baik kepada guru lain mengenai penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu kasus yang terjadi di kelasnya. Nah, sekian dulu dari saya. Jadi
materi hari ini sampai di sana tentang penerapan budaya positif di sekolah. Nah, menurut Bapak dan Ibu bagaimana, apakah bisa diterapkan mulai semester 2 penerapan budaya positif di sekolah? Bisa. Nah, terima kasih. Kemudian saya ingatkan kembali untuk membuat sebuah keyakinan kelas yang mana bisa disepakati oleh seluruh siswa sehingga bisa dijalankan dari dirinya sendiri. Jadinya motivasinya berasal dari motivasi internal. Demikian dari saya, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Om, salam sejahtera untuk kita semua. Salam bahagia, salam guru hebat. Terima kasih. Sudah tutup.